elimination of unrealized intercompany inventory profit. Jadi ini sebenarnya pernah kalian ketemu ya, yang bahasa-bahasa unrealized intercompany inventory profit kan? Waktu Inter 1 kalian itu pernah dengar istilah namanya UIIP ya, unrealized intercompany inventory profit. Nah ini sama ya. Di sini kita sekarang mau belajar yang masalah UIIP, yang UIIP kemarin. Kalau nggak salah itu UIP kemarin tuh ada di HO dan branch ya. Ada di HO dan branch ya. Jadi kalau kemarin kan masalahnya antara HO dan branch ya. Masalah yang timbul karena si home office mengirimkan barang tidak sesuai dengan harga aslinya, tapi dia mengirimkan sesuai dengan harga jualnya atau harga fakturnya. Sehingga muncul UIP ya. Ya, sama. Di sini transaksinya antara parent dan subsidiary, bukan home office sama branch ya. Otomatis ada sedikit perbedaan jika kalian bahas dari sisi parent dan subsidiary. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Di sini sih saya nyebutnya sih 3 ya. 3 hal yang harus kalian perhatikan yang terkait dengan chapter ini. Yang pertama adalah masalah istilah dalam penjualan barang ya. Ketika kalian menjual barang, itu siapapun bisa menjual ya. Si parent bisa menjual, si subsidiary pun juga bisa menjual ya. Jadi tidak terpaku hanya parent doang yang menjual ya, atau subsidiary doang yang menjual, tapi bisa dua-duanya, bisa parent, bisa subsidiary. Beda ya antara home office dan branch. Kalau home office dan branch kan home office terus tuh yang kirim barang, ya kan? Home office terus tuh yang kirim barang. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu bisa parent yang jual, bisa subsidiary yang jual. Dan ada istilahnya, ya. Ada istilahnya ketika parent menjual dan ketika subsidiary menjual itu ada istilahnya. Ya. Itu bisa kalian baca, ya kan? Jika kondisinya parent melakukan penjualan ke subsidiary, jadi P jual ke S. Ya. Untuk istilah seperti ini tolong kalian biasakan, karena nanti setelah UTS kita ketemu lagi nih, ya bahasa-bahasa dia menjual seperti ini. Ya. Jadi ketika parent melakukan penjualan ke subsidiary, si P menjual ke S, kondisi ini disebut dengan downstream. Ya. Jadi kalian kalau parent menjual ke subsidiary, itu istilahnya adalah penjualan yang dilakukan secara downstream. Downstream itu kan arus ke bawah. Ya. Kalian jangan lihat gambar saya kan ke kanan tuh. Ya, jangan. Sebenarnya itu kalau mau gambarnya itu dari parent ke subsidiary. Parent kan paling atas, jadi paling atas ke bawah, turun ke bawah. Nah, jika parent menjual, itu disebut dengan downstream. Ya, jadi kalian bisa beda ini, mana downstream, ya kan? Downstream itu ketika parent jual barang ke subsidiary. Nah, bagaimana jika kondisinya dibalik? Subsidiary yang jual. Kalau subsidiary yang jual, itu namanya adalah upstream. Ya. Ketika subsidiary melakukan penjualan ke parent, nah itu disebut dengan upstream. Tindakannya penjualannya secara upstream. Upstream itu berarti dari bawah ke atas. Ya. Kalau dari parent ke subsidiary itu downstream. Kalau dari subsidiary ke parent itu namanya upstream. Ya, itu masalah pertama, masalah downstream dan upstream. Ketika ke bawah, ya, ketika dari parent ke subsidiary ya downstream. Ketika dari subsidiary ke parent ya upstream. Nah, yang berikutnya adalah kalau downstream semua penjualan ya, semua laba atau rugi dari penjualan ini, penjualan dari parent ke subsidiary, kalau downstream itu semuanya menjadi hak milik parent ya. Jadi kalau si parent melakukan penjualan ke subsidiary, labanya semuanya menjadi milik si parent. Kenapa milik parent? Ya kan parent yang ngejual. Parent yang menjual, parent yang mendapatkan keuntungan, ya berarti si parent yang akan mengakui seluruh keuntungannya. Ya, kalau downstream. Jadi semua hak miliknya itu ya hak miliknya si parent. Ya. Ketika upstream, subsidiary yang menjual ke parent, berarti kan harusnya subsidiary kan yang dapat laba. Tapi ingat, subsidiary itu siapa? Subsidiary itu adalah anak dari parent. Ketika subsidiary mendapatkan laba, maka laba tersebut harus dibagi 2 ke parent dan ke NCI. Nah, beda kan ya?
pengaruhnya ya. Kalau parent yang jual, berarti semuanya milik parent, ya kan? Berarti nggak ada hubungannya tuh sama NCI. Ketika subsidiary yang menjual dan mendapatkan keuntungan, ya, si subsidiary ini labanya harus dibagi dua, ke parent dan ke NCI. Ya, tuh kalian harus paham itu. Downstream, oh kalau downstream berarti parent yang jual, berarti labanya milik dia semua. Upstream, berarti labanya itu milik subsidiary, di mana laba dari subsidiary harus dibagi dua, ke parent sama ke NCI. Ya, paham ya? Karena setelah ujian kita ketemu lagi nih, upstream dan downstream. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ngomongin unrealized, kalau kalian masih ingat home office dan branch, ya, kapan dia unrealized, kapan dia menjadi realized, ingat ya kriterianya ya. Ketika dia realized, itu ketika dia sudah menjual ke pihak ketiga. Ketika dia menjual ke pihak ketiga, itu sudah boleh diakui sebagai keuntungan. Ketika dia belum mengakui atau dia belum kejual, maka tidak boleh disebut realized, tapi masih disebut sebagai unrealized. Ya, paham ya? Kan ini sama nih kayak prinsipnya kayak HO. UIP tetap ada ketika barangnya belum kejual semua. Ketika barangnya sudah kejual semua, semuanya menjadi realized. Nah, sama perlakuannya ya. Ketika parent atau subsidiary di sini ada transaksi, lalu transaksi dengan pihak ketiga, nah berarti transaksinya atau laba dari transaksi penjualan ini baru boleh diakui ketika sudah dijual ke pihak ketiga. Ya, jadi yang sebenarnya yang kita permasalahin adalah berapa sih laba atas barang yang belum kejual sebenarnya, yang mau kita cari ya, yang mau kita cari. Ya, jadi kondisinya kalau misalnya parent menjual ke subsidiary, ya kan? Lalu subsidiary menjual barang parent ke pihak ketiga, pihak luar. Nah, disinilah baru si parent boleh mengakui laba atas penjualannya. Ya, si parent boleh mengakui laba atas penjualan ke subsidiary ketika subsidiary sudah menjual barangnya ke pihak luar. Tapi kan biasanya tidak semua barang itu kejual. Pasti masih ada yang standby dong, atau masih ada yang tersisa di dalam subsidiary. Nah, yang masih ada di dalam subsidiary ini, itulah yang kita sebut sebagai unrealized. Ya, jadi permasalahan di chapter ini sebenarnya berapa sih yang masih unrealized, berapa sih masih yang belum terjual, itu sih masalahnya. Ya. Jadi kalau yang sudah kejual ke pihak ketiga, ya udah kalian nggak usah pikirin gitu. Ya, lah orang udah ke-realize, nggak masalah dong, diakui gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah berapa sih yang unrealized-nya. Ya, berapa sih yang unrealized-nya, berapa yang masih kesisa. Kalau dulu kan di HO dan branch kita permasalahan dua-duanya. Berapa yang ke-realize, berapa yang ke-unrealized. Nah, kalau sekarang kita cuma permasalahan satu aja, yang unrealized. Yang realized kemana? Ya udah, kan udah langsung diakui. Kenapa pusing-pusingin kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga, kalian masih ingat nggak sih kalau yang 20% dari COGS, 20% dari sales, masih ingat nggak tuh? Kan sering banget tuh waktu dulu di Akmen, di mana tuh? Di Inter juga ada, gitu. Masih ingat nggak? Nah, saya ingetin lagi aja. Ini kan ada skemanya nih. Ya, kalau entah di layar kalian muncul apa enggak, ya kan? Saya ingetin lagi. Kalau 20% dari COGS, ingat prinsipnya. Salesnya itu adalah 100% ditambah dengan labanya berapa. Kalau persentase dari COGS. Karena kan base-nya adalah COGS. Berarti yang menjadi 100% itu adalah COGS-nya. Nah, ketika kita ngomong labanya itu 20% dari COGS. Ketika kita ngomong labanya berapa persen dari sales, berarti yang menjadi 100% adalah si salesnya itu sendiri. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka perhitungannya akan sedikit berbeda ya. Kalau 20% dari COGS dan 20% dari sales. Ketika kita ngomong 20% dari COGS, ini contoh. Ada penjualan 120, ya kan? Kalian ditanya berapa COGS sama profitnya. Jika ada dua asumsi, yang pertama gross profitnya 20% dari COGS.
kalau kita ngitungin berapa gross profitnya, jika 20% dari COGS, berarti jangan kali, kan COGS-nya nggak ketahuan nih, ya nggak? Yang ketahuan adalah harga jualnya justru. Harga jualnya 120, tapi COGS-nya kalian nggak ketahuan. Otomatis kan kalian nggak bisa langsung kalikan dong ya. Karena tidak bisa, jadi kita pakai prinsip yang tadi. Ketika labanya dari COGS, berarti sales-nya atau penjualannya adalah 100% ditambah dengan labanya. Kalau misalnya labanya 20%, berarti nilai penjualannya setara dengan 120%. Ya. Berarti kalian bisa cari tuh berapa nilai COGS-nya langsung dan berapa gross profit-nya. Berarti untuk mencari COGS-nya, tinggal nilai penjualannya 120 dibagi dengan 120%. 120% itu dapat dari mana? Yang tadi, 100% ditambah dengan 20%. Ya. Kalau 120.000 dibagi 120%, itu baru dapat 100%-nya, yaitu 100.000. Nah, untuk mendapatkan gross profit-nya, tinggal kalian selisihkan atau kalian kalikan lagi dengan 20%. Dapat 20.000. Ya. Bagaimana jika 20% dari sales? Kalau 20% dari sales, ingat, sales-nya itu kan yang menjadi acuan kalian. Berarti kalian tinggal kalikan saja. Ketika profitnya 20% dari sales, berarti 20% dikalikan dengan nilai sales-nya, yaitu 120. Langsung 24.000. Nah, beda ya perhitungan profitnya ya. Kalau profitnya dari COGS, dia gross profitnya cuma 20.000. Tapi ketika kita ngomongin dari sales, itu berarti gross profitnya sebesar 24.000. Ya, ini tolong dipahami lagi nih. Saya nggak terlalu banyak penjelasan lagi dari sales atau dari COGS. Yang saya mau tambahin lagi adalah di sini kita menggunakan metodenya metode periodik ya. Kita tidak pakai metode perpetual. Karena di buku pun di sini dia menjelaskan semuanya pakai metode periodik, nggak ada yang pakai perpetual ya. Jadi kita fokusnya ya metode periodik aja gitu loh. Kalau beli ya purchase, kalau jual ya sales. Tidak ada pencatatan COGS. Ya. Nah, kita bahas dulu dari jurnalnya ya. Ya, kalau dari jurnal kan ada jurnal transaksi ya. Jurnal transaksinya ya kalau jualan siapa yang jualan? Parent apa subsidiary? Kalau downstream berarti salesnya di parent, ya kan? Kalau upstream berarti salesnya di subsidiary. Ini kan kita ngomongin jurnal transaksinya dulu ya. Cuma masalah siapa yang mengakui sales, siapa yang mengakui purchase. Ya tergantung. Kalau downstream berarti subsidiary yang beli gitu. Kalau upstream berarti si parent yang beli. Ya. Cuma itu aja sih transaksi tambahannya kan. Kalau ada beli atau jual dari sisi parent atau subsidiary, ya udah kalian lihat dulu downstream apa upstream. Kalau downstream ya berarti si parent yang jual gitu. Kalau upstream berarti si subsidiary yang ngakuin sales. Sisanya tinggal lawannya aja purchase gitu ya. Ini kayak jurnal tambahannya aja sih. Dan di sini kita tidak fokusin yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita bahas tuh sampai jurnal dividen bagaimana, jurnal pengakuan laba gimana kalau equity, jurnal reciprocity gimana gitu. Kita nggak bahas sampai sana lagi ya. Kita tidak membahas ulang seperti itu lagi. Di sini kita cuma nambahin aja bagaimana jika ada transaksi jual beli seperti ini. Ya, pada dasarnya sih tetap harus membuat jurnal yang kemarin-kemarin ya. Pada dasarnya memang harus membuat jurnal-jurnal yang kemarin. Cuma di sini kita langsung fokus aja ke inti utamanya, yaitu bagaimana perlakuannya jika ada transaksi upstream dan downstream, bagaimana eliminasinya, dan seterusnya. Nah, itu aja sih yang kita bahas. Ya. Nah, di sini saya pakai contohnya dulu, contoh untuk transaksinya, ya. Saya transaksinya untuk eliminasinya ya, biar kita tahu bedanya di mana kalau transaksi downstream sama upstream. Di sini saya pakai contoh, yaitu si P memiliki kepemilikan 80% di S. Ya. Kalian nggak usah pikirin berapa nilai belinya, berapa nilai apa namanya tuh? Nilai book value-nya, kalian nggak usah pikirin lah. Karena kan di sini kita tidak fokus mencari difference-nya dan kawan-kawannya ya. Karena kalau kita gabungin menjadi satu, kasihan kaliannya gitu. Core-nya nggak tega. Ya. Di sini si P yang memiliki kepemilikan 80% di S,
Di tahun 2014, si P menjual ke S. Nah, dari kata-katanya udah jelas nih. Si P menjual ke S. Berarti dalam hal ini adalah transaksi downstream. Ya, si S-nya, si P-nya itu yang menjual ke S dengan nilai 700.000 US dollar. Ya. Lalu dengan laba 25% dari penjualan. Tuh, labanya 25% dari sales. Ya. Ingat, jangan salah ketika labanya dari sales sama ketika labanya dari COGS. Beda loh. Ya. Dan sampai dengan akhir tahun, sisa persediaan yang masih belum terjual oleh si S itu sebesar 400. Nah, maksud dari kata-kata sisa persediaan yang masih belum dijual oleh S di sini adalah sisa persediaan dari sisi si P ya. Jadi sisa persediaannya si P. Kan tadi si P jualan ke S. Nah, di sini dikasih tahu ternyata sisa persediaannya si P yang masih ada di S, yang belum terjual oleh si S, nilainya adalah sebesar 400. Ya, jadi kalian sama kayak HO dan Brands kemarin, jangan kalian campurkan antara pihak ketiga dengan pihak sesama ya. Yang kita permasalahan di sini adalah pihak sesama ya. Jadi yang informasi yang kalian butuhkan adalah berapa sih sisa persediaan yang masih belum terjual ya. Sisa persediaan siapa? Sisa persediaan yang jual ke S yaitu si P ya. Jadi persediaan P yang tersisa di S yaitu sebesar Rp400.000 ya. Dari transaksi ini kita diminta buatlah jurnal transaksinya dan buatlah jurnal eliminasi tahun 2014 dan 2015 ya sekalian gitu ya, walaupun nggak diminta ya. Nah, yang pertama kita catat aja transaksi jual belinya. Di sini saya pakai dua sisi ya, biar kalian bisa lihat juga bedanya di mana. Karena ini downstream, berarti si P yang jualan, ya kan? Si P akan mengakui sales dan si S akan mengakui sebagai purchase. Jadi makanya muncul sales dan purchase. Ya, karena ini asumsinya pakai tunai ya. Kalaupun pakai piutang ya account receivable sama account payable gitu. Ya, cuma untuk dipermudah kita pakai cash saja. Gitu. Nah itu jurnal transaksinya. Nah eliminasinya, eliminasi tambahannya itu sebenarnya cuma simple ya. Yang pertama, kalian hapus transaksinya. Ingat, ini kan transaksi intercompany, tidak boleh diakui. Ya, cash-nya jangan dieliminasi. Yang dieliminasi hanya sales dan purchase-nya. Maka dari itu, eliminasi pertama yang harus kalian lakukan adalah menghapus transaksi sales dan purchase-nya. Ya, sales-nya mau kita hapus, kita debitkan. Kreditnya adalah purchase. Ya, sebesar masing-masing harga transaksinya itu 700 dan 700. Ya, 700 dan 700. Tuh eliminasinya terkait dengan transaksi ini. Yang kedua apa? Nah, yang kedua, tadi kan saya ngomong, untuk masalah yang sudah terrealize, itu kalian tidak permasalahkan. Nggak masalah. Kalian sudah langsung mengakui di dalam laporan keuangan kalian. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini adalah masalah yang masih tersisa atau yang masih unrealized, ya kan? Kalian jual 700, ternyata 700-nya itu tidak terjual semua, masih ada tersisa 400. Nah, tugas kalian sekarang mencari berapa laba yang masih unrealized atau yang masih belum terrealisasi dari nilai persediaan sebesar 400. Nah, kalian hitung sekarang. Labanya 25% dari penjualan. Berarti dibagi apa dikali? Ya dikali, jangan dibagi. Tinggal kalian kalikan saja. 25% dikalikan dengan 400. 400 itu adalah nilai persediaan akhirnya. Tinggal kalian kalikan, dapat deh 100.000 di sini. Ya. Ini kenapa dikaliin? Karena ya labanya 25% dari penjualan. Kalau dari COGS, ya kayak tadi caranya tinggal dibagi. Ya. Nah, sekarang jurnal eliminasinya gimana? Jurnal eliminasinya adalah inventory dan inventory. Sama seperti kalian belajar di HO dan Brands ya, sama-sama inventory. Cuma di sini kurang lengkap ya. Harusnya ending inventory ya. Jadi harusnya ending inventory yang ada di income statement atau biasanya diganti dengan cost of sales atau COGS ya. Kreditnya adalah ending inventory juga yang ada di balance sheet. Ya.
Ini ending juga. Ya, jadi sama-sama ending, cuma peletakannya beda, satunya di income statement, satunya di balance sheet. Angkanya sebesar 100. Ya. Jadi eliminasi yang kedua ini sebenarnya untuk mencatat berapa sih barang atau mencatat berapa profit yang masih belum boleh diakui. Ya. Jadi kita potong nilai ending inventory-nya yang ada di income statement, dan kita potong ending inventory-nya yang ada di balance sheet. Ya. Walaupun sama-sama ending inventory, tapi peletakannya beda ya. Satunya di income statement, satunya di balance sheet. Ya. Nah, ini kan tahun 2014. Tahun 2015, asumsinya tidak ada transaksi lagi ya. Kalau seandainya ada transaksi jual beli lagi, kalian bikin lagi nih, nomor 1 sama nomor 2-nya lagi pasti. Ya. Kalau misalnya tahun 2015, ada penjualan lagi, lalu ada persediaan akhirnya lagi, otomatis kalian bikin nomor 1 sama nomor 2 ini lagi pasti, di tahun berikutnya. Tahun 2016-nya lagi, pasti bikin lagi, nomor 1, nomor 2, jika memang ada transaksinya. Ya. Nah, di sini saya 2015-nya tidak memasukkan transaksi, biar lebih permudah aja. Kalaupun ada, kalian bikin lagi nomor 1 sama nomor 2-nya lagi. Tergantung dari transaksinya berapa dan nilai ending inventory-nya berapa. Nah, di tahun berikutnya, ya, di tahun berikutnya, kan di 2015 tuh, asumsinya tidak ada transaksi lagi. Kalau ada transaksi lagi, kalian bikin lagi tadi eliminasi sales sama purchase. Kalian bikin lagi eliminasi atas unrealized profit-nya. Nah, di tahun berikutnya muncul satu jurnal lagi atau satu jurnal eliminasi lagi. Ya, ini biasanya memang terjadi setelah kalian mencatat unrealized-nya. Ya, jadi kalau tahun kemarin kalian mencatat unrealized, di tahun ini muncul jurnal ini. Ya, jadi jurnal ini muncul ketika kalian mencatat unrealized tahun sebelumnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk pengakuan realized-nya sebenarnya. Ya, jadi tahun kemarin unrealized, tahun sekarang pasti realized. Kenapa tahun sekarang realized? Ya, asumsinya sudah terjual semua sisa-sisanya. Jadi yang 400 itu sudah terjual semua. Ya, kemarin unrealized, sekarang realized. Nah, sekarang kita catat realized-nya. Realized dari persediaan yang tahun lalu. Nah, ini tergantung dari metodenya lagi, balik kayak kemarin, cost atau equity. Ketika kalian menggunakan metode cost, kalian catat beginning RE di debit, kreditnya adalah inventory. Cuma ini inventory-nya kurang lengkap, ini bukan ending lagi. Tapi kan ending tahun kemarin menjadi beginning tahun ini. Ya, jadi di sininya adalah beginning. Ya. Beginning inventory yang ada di income statement. Ya. Kenapa ke beginning RE? Mana NCI-nya? Ingat, ini transaksinya apa? Downstream apa upstream? Ketika kalian ngomongin downstream, ya kan tidak ada milik NCI, makanya semuanya menjadi beginning RE. Ya, beginning RE, seperti itu. Itu kalau metode cost. Kalau metode equity gimana, Pak? Beginning RE-nya tinggal kalian ganti saja dengan investment in S. Ya. Itu aja tuh. Ya, jadi eliminasinya pada dasarnya 3. Yang pertama, menghapus transaksi penjualan dan pembeliannya. Yang kedua adalah menghapus atau mencatat atau meretain unrealized profit-nya. Yang ketiga, unrealized profit yang kemarin sekarang menjadi realized profit sekarang di saat ini. Ya, seperti itu. Nah, tergantung lagi metodenya, downstream, upstream, atau cost atau equity. Ya. Nah, bagaimana kalau upstream? Kalau upstream itu tidak ada perbedaan, ya. Di tahun 2014 tidak ada perbedaan sama sekali, sama. Yang berbeda itu waktu eliminasi 2015. Ya. Waktu yang 2015 yang tadi, yang mencatat realized profit yang dari tahun sebelumnya, kalau dia upstream, itu kalian nanti bagi 2 di tahun berikutnya. Ke beginning RE sama ke NCI. Tergantung dari persentase kepemilikan. Ya. Kalau kepemilikannya 80%, berarti ke beginning REP ya 80%, sisanya ke NCI. Ya. Jadi antara upstream dan downstream, bedanya itu adalah lebih ke arah eliminasi tahun setelahnya ya, yaitu yang saat pengakuan atau saat pengeliminasian profitnya, profit yang masih di retain kemarin.
Yang kemarin di retain, sekarang sudah ke realize di tahun ini, kita bikin jurnal eliminasinya. Ya, jadi letak perbedaannya cuma yang seperti itu. Kalau downstream tidak dibagi dua ke NCI dan ke bidding RE. Kalau dia upstream itu dibagi dua ke beginning RE sama ke NCI. Seperti itu. Nah, intinya sih itu.